Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Faris Rizky Ramadan. Saya mempunyai nomor induk mahasiswa 1941220010 dari kelas 2 DTOE absen 10 program studi D4 Teknik Otomotif Elektron. Di sini saya akan menjelaskan dan mensimulasikan tentang materi kimia teknik menggunakan aplikasi PET Simulation sebagai tugas besar akhir semester dan menambahkan materi pengetahuan tentang mata kuliah kimia teknik yang dibimbing oleh Bapak Ahmad Hanif Firdaus selaku dosen mata kuliah kimia teknik. Selanjutnya saya langsung saja masuk ke materinya. Untuk materi yang pertama yaitu ini ada pembuatan atom. Nah, di pembuatan atom ini kita bisa melihat ini ada yang berisi proton, neutron, sama elektron. Nah, ini ada tabel periodiknya yang kita akan memasukkan satu persatu dan melihat apa molekul yang dihasilkan atau elemen yang dihasilkan. Ini juga ada muatan ion. Ini beratnya, berat elemen tersebut. Langsung aja ya kita masukkan ya. Kita masukkan satu proton, satu neutron, sama satu elektron. Nah, ini total yang kita masukkan. Ini kita bisa melihat kita mendapatkan hasil elemen hidrogen dan ion netral. Kenapa kalau netral? Soalnya ini semua rata memiliki neutron, elektronnya rata semua dengan proton. Kalau kita tambahkan satu, nah, dia memiliki ion negatif dan muatan totalnya negatif. Nah, ini atomnya ionnya netral, berat bilangan masanya yaitu 2 hidrogen. Terus lanjut kita tambahkan lagi. Nah, kita tambahkan. Nah, kalau elektronnya cuma satu dan ini kita tambahkan proton dan neutron 2, maka ionnya akan positif. Nah, ionnya muatannya positif. Dan lagi satu, nah, ionnya netral dan elemennya helium. Mempunyai bilangan massa 4. Nah, kita tambahkan lagi. Nah, netral. Kita punya 3 proton, 3 neutron, sama 3 elektron di orbit ini. Dan dia membentuk elemen lithium. Ionnya netral, bilangan massanya 6. Nah, ini kita tambahkan secara terus-menerus, maka kita akan mendapatkan elemen yang berbeda-beda. Tergantung berapa proton, neutron, atau elektron yang ada di orbit ini. Nah, ini jadi kita bisa menyimpulkan setiap elemen jika semakin banyak proton, jika sebaliknya, jika sama, semua memiliki jumlah yang sama, itu kita akan mendapatkan ion yang netral. Nah, baliknya, ketika semakin banyak elektron, maka ion tersebut akan menjadi negatif. Begitu. Untuk materi tentang pembuatan atom. Lalu selanjutnya kita ke materi larutan asam basa.
Nah, di larutan ini kita mempunyai 5 larutan, yaitu ada air, ada asam kuat, ada asam lemah, ada basa kuat, dan juga ada basa lemah. Nah, ini lihat ini kita menggunakan media molekul. Nah, ini ada 3 tools, yaitu yang kita buat sekarang ini pH meter, ini kertas lakmus, dan ini untuk baterai, lampu, dan juga 2 penampang yang bermuatan negatif dan positif. Nah, apa tujuannya? pH meter ini ketika kita celupkan, dia akan langsung eh, ternilai pH dari larutan tersebut berapa. Nah, kalau menggunakan kertas lakmus, dia akan berwarna seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan eh, alat media lampu. Nah, jika kita masukkan penampang tersebut, lampunya akan hidup. Berarti eh, larutan ini apa terkandung arus listrik, namun redup sekali seperti itu. Nah, kita coba menggunakan menggunakan alat pH meter. Pertama, larutan air. Ketika kita celupkan, nah, dia mempunyai pH 7. Asam kuat kita celupkan, nah dia mempunyai pH 2. Asam lemah 4,5. Basa kuat dia memiliki pH 12. Basa lemah dia memiliki pH 9,5. Nah, sama juga seperti kertas lakmus. Nah, lihat, dia mempunyai pH 7. Air air mempunyai pH 7. Warnanya sama. Lalu asam kuat ketika kita celupkan, dia terlihat warnanya sama. Oh ya, ini indikator warna pH ya. Itu ada 0 sampai 14. 7 ini netral. Makanya air mempunyai pH 7 dan warna kuning itu netral. Oh ya, lanjut asam lemah. Nah, tadi dia mempunyai pH 4,5 ya. Nah, ini warnanya eh, sedikit ada 4, sedikit ada 5. Di tengah-tengah ini. Eh, Lalu basa kuat. Basa kuat memiliki pH 12. Nah, sama basa lemah. Basa lemah bukan tadi pH-nya jadi 9,5. Jadi antara 9 dan 10. Lalu kita lanjutkan menggunakan tools lampu. Tadi air kita lihat, nah dia mengandung mengandung aliran listrik, namun redup sekali, lampunya redup sekali. Selanjutnya asam kuat, coba kita. Nah, dia mempunyai proton dan juga elektron yang sebanyak, eh, dan dia mengandung arus listrik yang tinggi sekali. Jadi lampunya bisa terang sekali ketika penampang plus dan minusnya itu kita masukkan. Lalu asam lemah, dia cenderung kurang terang, cuma lebih terang dibandingkan air. Lanjutnya basa kuat. Oh, basa kuat ini sangat terang karena yang memiliki arus listrik yang tinggi pada larutan basa kuat. Selanjutnya basa lemah. Basa lemah cenderung sama seperti asam lemah.
dia tidak terlalu terang. Untuk larutan asam basa ini kita bisa kita dapat melihat antara kelima larutan tersebut itu pH-nya berapa, ketika dicelupkan kertas lakmus itu mereka larutan ini akan berwarna apa, dan juga kandungan arus listrik yang terdapat pada larutan ini untuk penjelasan tentang larutan asam basa. Nah, selanjutnya untuk skala pH. Ini untuk skala pH. Pada skala pH ini sama seperti yang pada larutan asam basa yang mempunyai skala 0 sampai 14. 0 ini larutan asam, 0 sampai 6 ini larutan asam, 8 sampai 14 ini larutan basa. Nah, tadi yang saya sudah bilang 7 ini larutan netral. Ini seperti air. Kita coba. Nah, dia memiliki pH 7. Ini larutan air ini netral. Lalu ini ada keran. Ini untuk mengisi air dan ini untuk menguras air. Terus ini ada, nah kita bisa melihat skala atau jumlah pH pada larutan-larutan atau zat-zat atau cairan yang ada di sekitar kita atau di kehidupan sehari-hari. Ini ada air cucian, sabun mandi, ada darah, ada ludah, ada air, ada susu, chicken soup, kopi, orange juice, pop soda, cairan lambung, dan asam baterai. Nah, ini mungkin nanti tidak akan saya uji semuanya. Mungkin ada beberapa saja yang akan saya uji. Kita sebenarnya kuras airnya dulu. Sudah hanya habis, kita masukkan cairan deterjen. Nah, ini terisi setengah liter. Kita coba cek pH-nya. pH-nya yaitu ada 13. Coba kita campur dengan air. pH-nya ternyata turun ketika kita campur dengan air 1 liter. Terus menjadi 12,62. Ini untuk air cucian. Lalu kita coba yang lain, sabun mandi. Sabun mandi coba saya kasih sedikit saja. Nah, kasih sini. Kita cek pH-nya. pH-nya ada 10. Coba kita tambahkan air. Kita tambahkan air yang banyak. Nah, itu pH-nya menjadi 9. Turun 1. Kita kuras. Nah, tetap. Walaupun kita kuras tetap. Lalu kita coba lagi. Kita coba lagi kopi. Kopi memiliki pH 5. Oh, dia ternyata termasuk asam. Terus kita masukkan air banyak, banyak 0,7 liter, dan kita mendapatkan pH 5,32. Yang sebelumnya kopi itu hanya memiliki kopi itu hanya memiliki pH 5. Ketika ditambahkan air, pH-nya ternyata naik. Kita coba yang lain. Kita coba darah. Coba darah. Darah memiliki pH 7,4. Ketika kita tambahkan air
0,5 liter. Itu pH-nya turun, jadi 7,2. Hampir netral, namun masih cenderung basah. Ini untuk skala pH. Jadi bisa kita simpulkan ketika larutan itu yang ada ini tadi kita sudah mencoba beberapa larutan. Ketika pH-nya itu basah, maksudnya dari angka 8 sampai 14, ketika kita tambahkan air, itu pH-nya akan turun. Namun, jika larutan tersebut adalah asam, ketika kita tambahkan air, itu pH-nya akan naik menjadi basah. Bukan menjadi basah sih, kayak pH-nya naik. Kayak kita tadi sudah uji coba kopi, itu pH-nya 5. Ketika kita tambahkan air, menjadi 5,2. Kalium pemanganat ini ada jumlah zat terlarut satuannya mol, dan ini ada volume larutan satuannya liter, dan ini konsentrasi larutan satuannya mol. Ini apa, wadah yang akan kita gunakan pada simulasi ini. Kita akan menggunakan kita menggunakan emas. Ini kan sudah terlihat ya nilainya. Namun kita bisa melihat jumlahnya atau nilainya tersebut. Nah, ini kita lihat jumlah zat terlarutnya itu 0,5 mol dan volumenya 0,5 liter. Konsentrasi molekulnya 1 mol. Ini coba kita tambahkan jumlah zat larut. Itu konsentrasinya bertambah. Jadi kita tambahkan volume larutannya, konsentrasinya akan turun. Coba kita turunkan jumlah volume larutannya. Nah, konsentrasinya akan naik menjadi 2,25 mol dan larutannya menjadi jenuh. Kita coba zat lain, baga. Ini dapat ini sama seperti konsentrasi 1. Lalu kita tambahkan zat larut. Volumenya kita naikkan juga, konsentrasinya turun. Ketika volumenya kita turunkan, konsentrasi larutannya akan naik dan dan zat itu cenderung jenuh. Oh ya, tadi saya lupa menjelaskan untuk konsentrasi larutan setiap zat berbeda-beda. Seperti emas tadi, konsentrasinya maksimal 2,25. Nah, untuk tembaga maksimalnya 1,4. Kita coba satu lagi mungkin. Nikel. Nikel. Kita coba nikel. Itu sama. Nah, nikel ini memiliki konsentrasi larutan yang sangat tinggi. Dan walaupun jumlah zat terlarutnya kita naikkan dan volumenya kita turunkan, itu bahkan zatnya itu tidak jenuh sama sekali. Nah, totalnya maksimal ini ada 5 dan warnanya akan terang sekali, nikel. Nah, jadi untuk molaritas ini dapat kita simpulkan jika
Jadi bisa kita simpulkan itu mol M per V jumlah larutan per volume larutan. Molaritas jadi molaritas itu akan berbanding lurus dengan zat larut dan berbanding terbalik dengan volume larutan untuk molaritas tersebut. Selanjutnya ini hampir sama seperti tadi larutan asam basa. Ini ada keran buat mengisi air, ada keran juga buat nguras. Ini ada evaporator buat yang akan membuat air tersebut menguap. Nah, airnya akan menguap. Nah, ini konsentrasi buat ngetes konsentrasi larutan. Ini ada jenisnya, ada solid drink, juga solution. Nah, kita akan menggunakan yang solution saja karena lebih gampang. Ini zatnya itu sama seperti yang di molaritas tadi. Ada drink mix atau minuman campur, terus kobalt nitrat, kobalt klorida, potasium, nikel. Kita akan coba yang kobalt yang klorida saja. Kita masukkan ini sebanyak segini saja. Kita lihat molnya. Molnya itu 3,411 mol per liter. Kita tambahkan air, coba. Molnya akan berkurang drastis. Molnya akan berkurang, ini menjadi 0,842 mol per liter. Nah, evaporator ini buat apa? Coba kita hidupkan evapornya. Nah, vapor ini untuk sebagai penguap, dan yang menguap tersebut itu semua akan menguap sampai menjadi partikel yang solid, dan semakin dia menguap, molnya akan semakin bertambah. Tambah lagi coba. Kita menggunakan setengah liter kobalt klorida. Nah, itu kita mendapatkan 4,3. Nah, ini walaupun kita tambahkan konsentrasinya tetap sama, tetap 4 mol per liter. Tambahkan air. Nah, jadi volume zat itu tidak mempengaruhi mol, konsentrasi mol. Yang mempengaruhi yaitu ketika kita tambahkan zat pelarut. Tambahkan setengah liter air, itu konsentrasinya akan menjadi 2,72 mol per liter. Coba kita uapkan. Molnya akan terus bertambah. Molnya akan terus bertambah ketika semakin sedikit jumlah volume larutan tersebut. Nah, molnya akan terus bertambah sampai dia menjadi solid. Nah, ini untuk konsentrasi larutan. Coba kita nikel. Nikel mempunyai konsentrasi larutan sebesar 4,6. Setengah liter. Dia mempunyai konsentrasi 4,831. Nah, karena konsentrasinya ini belum maksimal untuk nikel. Nikel tadi mempunyai maksimal konsentrasi itu sampai 5 mol. Kita sudah 5 mol,
maka dia akan maksimal. Nah, ini untuk cairannya belum sampai 5 mol dia sudah tidak bisa diisi. Kita kurangi kan sampai, nah, kita lihat konsentrasinya 4,918 mol per liter. Kita tambahkan air sampai 1 liter. Konsentrasinya akan berkurang menjadi 2,44. Ketika kita uapkan akan bertambah. Jadi ketika kita uapkan, ini yang akan menguap itu airnya terlebih dahulu. Menguap airnya terlebih dahulu sampai airnya habis, lalu zat nikel ini akan menguap terus dan menjadi butiran-butiran yang solid. Butiran yang solid. Jadi ini dapat kita simpulkan jumlah volume zat larutan tidak mempengaruhi konsentrasi. Yang mempengaruhi itu semakin banyak tambahan air atau zat larutan lain, itu akan semakin mengurangi konsentrasi pada zat tersebut. Dan ketika kita uapkan, yang terlebih dahulu menguap itu airnya terlebih dahulu, lalu zatnya itu menjadi solid. Jadi untuk simulasi batch simulation ini yaitu pembuatan atom, larutan asam bata, skala pH, molaritas, dan konsentrasi larutan. Kesimpulannya dapat kita simpulkan karena adanya batch simulation ini kita sekarang lagi terkendala pandemi dan kita tidak bisa praktek secara offline atau langsung kita kumpulkan zat-zat tersebut, kita praktek secara langsung zatnya kita pegang itu tidak bisa. Jadi kita bisa menggunakan aplikasi batch simulation ini untuk simulasi. Dan aplikasi ini sangat mudah untuk diaplikasikan atau digunakan. Dan aplikasi ini juga unggul gratis gitu. Kan kalau kita praktek kita harus beli kertas lakmus, kita harus punya cairan-cairan tersebut, kita harus beli. Jadi lebih menghemat biaya saja. Dan kita juga bisa belajar banyak tentang kimia atau mungkin bahkan mata kuliah yang lain seperti fisika atau yang lainnya. Dan untuk materi-materinya tadi, pembuatan atom itu kita bisa membuat atom dengan kita memberi satu persatu proton, neutron, dan elektron ke dalam orbit. Dan itu kita bisa dapat mengetahui hal atau elemen apa yang ada saat proton tersebut dengan jumlah yang sama. Dan juga saat proton lebih banyak dibanding elektron, maka ion pada elemen tersebut akan menjadi positif. Dan ketika elektronnya lebih banyak daripada proton pada orbit tersebut, maka dia akan mendapatkan ion negatif. Dan juga pada larutan asam basa, nah kita dapat mengetahui tentang warna dari pH-nya air itu berapa, warna dari pH-nya
asam kuat, asam lemah, basa kuat, basa lemah, dan juga kita dapat mengetahui berapa pH-nya tersebut. Dan juga tadi ada rangkaian lampu, itu kita bisa tahu, oh ternyata di dalam air itu ada arus listrik, walaupun kecil tapi itu ada, dia punya proton dan elektron, jadi lampu bisa menyala walaupun redup. Terus untuk asam kuat, lampunya terang terang sekali. Itu untuk larutan asam basa. Lalu untuk tadi itu praktik tentang molaritas, kita bisa kita simpulkan tadi, eh, zat zat pelarut itu berbanding terbalik dengan zat pelarut itu berbanding terbalik dengan volume larutan, dan molaritas berbanding lurus. Mohon maaf, maksud saya zat pelarut itu berbanding lurus dengan molaritas dan berbanding terbalik dengan volume larutan. Uh, ya, untuk molaritas itu tadi dapat kita simpulkan bahwa molaritas berbanding lurus dengan zat pelarut dan berbanding terbalik dengan volume larutan. Dan lalu kita juga pada konsentrasi larutan itu dapat kita simpulkan ketika ketika jumlah larutan ini berkisar setengah liter, itu konsentrasinya berapa. Saat kita tambahkan zat pelarut lain seperti tadi air, itu konsentrasinya berkurang, lalu kita uapkan, yang akan menguap ternyata airnya terlebih dahulu, lalu larutannya itu akan berubah menjadi solid ketika kita uh, uapkan. Dan kita juga bisa mengetahui jumlah maksudnya zat-zat yang ada uh, pada konsentrasi tadi, seperti kita tadi uji coba nikel itu jumlah maksimal uh, molnya itu sampai 5 mol per liter itu. Dan apa, ketika kita evapkan tadi, itu jumlah mol itu jumlah molnya itu akan berkurang secara terus-menerus sampai zatnya menjadi solid. Terus kita tadi ada kita untuk tadi kita juga ada skala pH dan yang membuat larutan itu jenuh atau tidak pada molaritas. Nah, pada skala pH ini kita dapat melihat bahwa eh, jumlah pH itu berkisar 0 sampai 14, dan 7 itu adalah pH netral. Makanya air memiliki pH 7 itu netral. Jika pH-nya 0 sampai pH 6 itu berarti dia asam, dan pH 8 sampai pH 14 itu berarti dia basa. Jadi kita coba juga skala pH untuk zat-zat yang ada pada kehidupan sehari-hari seperti deterjen, kopi,
tadi untuk deterjen itu memiliki pH berapa ya tadi? 10, kalau 9 kalau nggak 10. Nah, itu ketika kita tambahkan air itu pH-nya berkurang menjadi ke netral, ke arah 7. Nah, namun karena deterjen itu termasuk larutan zat larutan basah. Jadi dia turun sampai ke hampir ke 7 atau ke netral. Nah, namun kopi, kopi itu tadi memiliki pH 5 dan ketika ditambahkan air dia naik pH-nya menjadi 5,223. Itu jadi kita simpulkan kopi itu larutan asam dan larutan asam ketika ditambahkan larutan yang memiliki pH lebih tinggi itu pH-nya akan naik ke arah netral, ke arah 7. Itu untuk pH atau untuk skala pH. Sarannya itu lebih diperbanyak lagi untuk melakukan simulasi-simulasi untuk mungkin ada pembentukan molekul atau dan lain-lain. Kita mempunyai di kimia itu banyak sekali materinya. Kita bisa melakukan uji coba atau simulasi dengan lain-lain walaupun tidak direcord karena itu bisa membuat kita tahu bagaimana caranya untuk bagaimana cara praktek dengan materi tersebut gitu. Jadi dari mahasiswa sendiri lebih banyak tahu tentang materi-materi yang ada pada kimia dan cara mempraktekkannya begitu. Mungkin cukup caranya kesimpulan dan saran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf atas pembuatan video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.